Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1281. Kemudian, konvoi dokter hantu akan mengirim semua orang kembali ke Hui Chuntang untuk beristirahat sejenak. Dalam perjalanan pulang, di dalam mobil, aku benar-benar tidak menyangka Zhou Xing akan mengalami insiden olong seperti itu, dan mencuri ayam tidak akan kehilangan nasi. Tang Yu mengingat kejadian ini lagi dan hanya bisa menghela nafas. Li Dong menggelengkan kepalanya. Rencananya sebenarnya sangat bagus. Dapat dikatakan hampir tidak ada kekurangan. Hanya saja dia lupa. Ini pertama kalinya aku berpartisipasi dalam pertarungan dokter jenis ini. Aku tidak punya kebiasaan berpikir seperti itu. Dia seharusnya memperlakukanku sebagai dokter biasa, dia baru saja kalah saat ini. Aku tidak tahu bagaimana dokter hantu akan menghadapinya. Tang Yu mengangguk. Bukan ini yang kami khawatirkan. Li Dong tersenyum. Tak lama, tim berhenti lagi di Hui Chuntang. Begitu Li Dong dan Tang Yu turun dari mobil, seorang murid dokter hantu berjubah putih berlari. Tuan Li, Tuan kami ingin berbicara dengan Anda, tidak tahu apakah Anda punya waktu. Oke, kamu bisa memimpin jalan. Li Dong mengangguk, tidak terkejut. Segera, di bawah kepemimpinan murid ini, Li Dong dan Tang Yu datang ke sebuah ruangan. Pintu kamar terbuka. Setelah murid dokter hantu membuat gerakan undangan, dia langsung pergi. Li Dong dan Tang Yu saling berpandangan, lalu langsung masuk. Begitu dia masuk, Li Dong melihat pemandangan yang mengejutkannya. Saya melihat Zhou Xing berlutut di tanah dengan lutut telanjang, dengan beberapa cabang berduri diikat di belakang punggungnya. Banyak bintik merah muncul di kulit dan daging, yang merupakan bekas darah bocor melalui kulit dengan paku. Zhou Xing mengangkat tangannya. Di tangannya, memegang tongkat berduri. Dan arah dia berlutut persis dengan arah berdirinya Li Dong. Li Dong benar-benar terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa ayah dan anak itu akan melakukan trik pahit untuk dirinya sendiri. Li Dong saling memandang dengan Tang Yu, dan hendak pindah. Zhou Lin tampaknya mengharapkan gerakan Li Dong dan meraih lengannya. Tuan Li, Anda layak untuk berlutut. Dia melakukan sesuatu yang salah. Dia harus memohon kepada Anda. Jika Anda merasa bingung, tolong ambilkan cabang ini dan beri dia makanan yang kejam. Jangan, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Li Dong melambaikan tangannya lagi dan lagi. Tapi dia tidak terus bersikeras untuk menyingkir. Karena dia ingin melihat trik apa yang akan dimainkan ayah dan anak itu. Bagaimana itu tidak penting. Zhou Lin berkata dengan suara yang dalam, dia melakukan hal yang bodoh karena dia masih muda dan energik, dan dia ingin bersaing denganmu untuk tidak menerima kekalahan. Yah, anak muda, sedikit berdarah dan ingin menang, itu bagus. Tapi dia membuat kesalahan besar dengan metode usaha ini. Tuan Li, bahkan jika Anda menghukumnya, saya dengan ini meminta Anda untuk memperlakukan anak baptis saya. Bagaimana saya bisa layak untuk ini? Lebih baik bagi guru sekte Zhou untuk mendisiplinkan dirinya sendiri. Bab 1282. Li Dong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, jika tidak ada yang salah, aku akan pergi dulu. Jadi aku tidak akan mengganggu pekerjaan rumah Master Klan Zhou. Setelah berbicara, Li Dong ingin pergi. Tuan Li, kami sudah mengadakan pertemuan tentang masalah Zhou Xing. Zhou Lin meraih tangan Li Dong, tidak membiarkannya pergi, dan berkata dengan cepat. Pertama, dia akan didiskualifikasi dari berpartisipasi dalam kompetisi. Kedua, dia akan didiskualifikasi dari mewarisi dokter hantu. Dan ketiga, dia akan dikeluarkan dari dokter hantu dan tidak akan pernah dimasukkan. Lihat, apakah kamu puas dengan hukuman ini? Hati Zhou Lin berdarah karena membuat keputusan hukuman seperti itu.
Apalagi pasal kedua dan ketiga sama saja dengan mencopot anak kandungnya dari jabatan ahli waris. Namun, jika dia tidak melakukan ini, bagaimana dia bisa mengembalikan reputasi ribuan tahun dokter hantu? Dia membuat keputusan hukuman yang berat, bukan untuk membuat Li Dong marah. Karena Li Dong tidak memiliki tempat penting di hatinya. Dia harus meninggalkan orang-orang di Kementerian Kesehatan tanpa mengatakan apa-apa. Misalnya, sekretaris pribadi Menteri Liang Chan, Du Fei. Karena itu tidak ada hubungannya dengan Li Dong, mengapa mereka mencari Li Donglai untuk membahas masalah ini dan meminta pendapat Li Dong? Ini adalah kecemerlangan Zhou Lin. Dia berkonsultasi dengan Li Donglai dan membuktikan bahwa masalah ini adalah kontradiksi antara dua pemuda dan tidak ada hubungannya dengan dokter hantu. Jika dia dengan sungguh-sungguh mengundang semua orang dan kemudian mengumumkan hasilnya, itu sama dengan mengakui bahwa masalah ini ada hubungannya dengan dokter hantu. Mereka juga akan dipaku pada tiang rasa malu ini selamanya. Li Dong awalnya tidak ingin berpartisipasi dalam masalah ini. Apa yang ingin mereka lakukan dengan Zhou Xing adalah urusan mereka sendiri dan tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, setelah mendengar 3 hukuman yang didaftarkan oleh Zhou Lin Luo, Li Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Melihat wajah Li Dong yang tidak nyaman, Zhou Lin merasa sedikit tidak senang. Dia merasa bahwa pemuda ini agak tidak masuk akal. Untuk mempertahankan reputasi ribuan tahun dari dokter hantu, mereka telah menggunakan metode yang sangat ketat ini untuk menangani masalah ini. Membatalkan identitas ahli waris dan mengusir dokter hantu sama dengan menggunakan pengorbanan Zhou Xing dengan imbalan reputasi dokter hantu. Apa ketidakpuasannya? Lebih-lebih lagi, apakah Anda benar-benar memperlakukan diri Anda sebagai hidangan? Tuan Li, apalagi yang membuatmu tidak puas? Zhou Linpi bertanya sambil tersenyum. Zhou Xing juga mengangkat kepalanya untuk melihat Li Dong. Matanya dipenuhi dengan mata merah dan kebencian yang kejam. Dia ingin bangkit dari tanah dan tidak ingin berlutut di depan Li Dong lagi. Namun, dia ditahan oleh Zhou Lin yang berdiri di belakangnya. Aku tahu maksudmu dengan mencariku. Bab 1283. Li Dong menatap Zhou Lin dan berkata dengan ringan, Anda ingin memperlakukan masalah ini sebagai masalah pribadi, bukan urusan resmi dokter hantu Anda. Jika saya mencapai penyelesaian dengan Anda secara pribadi, Anda tidak perlu dengan sungguh-sungguh mengungkapkan masalah ini ke permukaan. Dampaknya pada dokter hantu juga akan diminimalkan. Apakah saya benar? Zhou Lin tidak berbicara, tetapi menatap Li Dong dengan tenang, dengan kilatan penghargaan di matanya. Tidak dapat disangkal bahwa pemuda ini memang orang terbaik yang pernah dia temui. Pintar. Dia tidak mengatakan apa-apa, pihak lain sudah melihat tujuannya dari perilakunya. Ya, dia berpikir persis seperti ini. Masuk akal bahwa saya tidak memiliki pendapat tentang bagaimana Anda berurusan dengan putra Anda. Li Dong melirik Zhou Xing dan melanjutkan. Aku tidak bisa membicarakan perasaan baik tentang dia, kamu membunuh atau mencabutnya, itu urusanmu sendiri, aku tidak bisa mengendalikannya, tapi... Berbicara tentang ini, mata Li Dong secara bertahap menjadi dingin. Kamu mengenakan postur mengundang dosa, dan kamu ingin aku menanggung orang jahat ini, seolah-olah aku memaksamu untuk melakukan apa yang dia lakukan. Jika kamu tidak memperlakukannya dengan kasar, sepertinya aku tidak akan melepaskannya. Li Dong mencibir. Tuan Sekte Zhou adalah orang bijak, tetapi jangan memperlakukan semua orang di dunia sebagai orang bodoh. Singkatnya, dia hidup atau mati, apa yang harus dilakukan denganku? Dia adalah anakmu, bukan aku. Kemudian, Li Dong menatap Zhou Xing, yang sedang berlutut di tanah. Aku tahu kamu membenciku sekarang, karena kamu ingin menjebakku, tetapi aku tidak bekerja sama dalam rencana itu. Apakah ini hal yang lucu? Terlebih lagi, postur ayahmu adalah untuk mentransfer semua kebencianmu kepadaku, seolah-olah aku memaksanya untuk mengajarimu. Tentu saja, ada banyak orang yang membenciku, dan aku tidak keberatan menambahkanmu satu lagi,
tapi aku masih harus mengatakan sepatah kata pun. Dengan itu, Li Dong berhenti dan melanjutkan. Kamu memiliki ayah yang mendorong putranya keluar sebagai kambing hitam untuk melindungi wajahnya sendiri. Kamu benar-benar tidak beruntung, meskipun kamu yang menyebabkan masalah ini. Mendengar ini, Zhou Xing mengangkat kepalanya tiba-tiba, menatap Li Dong dengan mata panas. Oke, aku sudah selesai dengan apa yang ingin aku katakan. Adapun sisanya, silakan melakukannya. Li Dong menyapa Tang Yu, dan keduanya berbalik dan pergi. 3 orang yang tinggal di ruangan itu saling memandang. Mereka tidak menyangka akan menemukan duri yang begitu keras. Saudaraku, apa yang harus saya lakukan? Dia sepertinya tidak mau bekerja sama. Zhou Hua melihat ke belakang Li Dongyuan, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimana saya tahu apa yang harus saya lakukan? Wajah Zhou Lin pucat. Sebagai master sekte dari dokter hantu, ia dapat dianggap sebagai otoritas tinggi. Di hari biasa, bahkan pejabat dari Kementerian Kesehatan pun harus bersikap sopan saat melihat diri mereka sendiri. Tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Bab 1284. Hari ini, karena diejek oleh seorang junior, dia tidak bisa membantah sepatah kata pun, yang membuat Zhou Lin merasa sangat sedih. Lanjutkan lagi. Zhou Lin menendang Zhou Xing, yang sedang berlutut di tanah, dengan marah. Brengsek, jika kamu tidak terlalu bodoh dan tertangkap, bagaimana kita bisa jatuh ke dalam situasi ini? Kamu. Namun, pada saat ini, Zhou Xing menamparkan kaki Zhou Lin dan berteriak dengan marah, cukup. Dengan itu, dia bangkit dari tanah dan melepaskan tali di pinggangnya. Dia membanting tongkat berduri ke tanah, memelototi Zhou Lin. Kamu bisa menghukumku dengan cara apapun, tapi jangan membuatku berlutut lagi. Setelah berbicara, dia membanting pintu dan pergi. Zhou Lin tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa putranya, yang selalu lemah lembut dan patuh, akan berani tidak mematuhi dirinya sendiri. Dia gemetar karena marah. Brengsek, hal jahat ini, dia benar-benar percaya apa yang dikatakan anak itu barusan. Zhou Hua di sebelahnya menghela nafas. Harus kukatakan, anak itu memang pria yang bisa dengan mudah mempengaruhi orang lain. Saudaraku, kamu harus memikirkan cara untuk melakukan ini. Zhou Hua tampak murung, kami akan melanjutkan tes nanti, jika kami tidak menemukan solusi, bagaimana kami bisa meyakinkan publik? Apakah tidak ada solusi? Zhou Lin bertanya secara retoris. Kakak, apa maksudmu? Zhou Hua tercengang sejenak. Gunakan saja metode sebelumnya untuk membatalkan status Zhou Xing sebagai pewaris dokter hantu, dan usir dia dari dokter hantu. Zhou Lin berkata dengan dingin. Zhou Hua menatap kakak laki-lakinya dengan mata yang sangat tegas. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, itu hanya berubah menjadi desahan yang dalam. Dalam sekejap mata, jam 2 siang. Di tengah aula Huichun, Zhou Lin telah berganti jubah baru dan berdiri di sana. Pada titik ini, semua orang telah tiba, semua memandangnya. Mengingat peristiwa buruk yang terjadi di kompetisi pertama, setelah penelitian dan keputusan kolektif oleh dokter hantu kami, Zhou Xing akan dihukum sebagai berikut. Zhou Lin tampak serius dan serius. Peraturan hukuman khusus akan diumumkan kepada semua orang oleh tetua penegak hukum Zhou Ying dari dokter hantu. Jadi, dari balik kerumunan dokter hantu, seorang lelaki tua berjalan keluar. Dia juga memiliki wajah yang lurus, seolah-olah dia memiliki dendam terhadap seluruh dunia. Dia membuka secarik kertas di tangannya dan mulai membacanya. Setelah keputusan penelitian kolektif, hukuman berikut akan dikenakan pada murid dokter hantu Zhou Xing. Pertama, mendiskualifikasi Zhou Xing sebagai master dan orang dewasa dari dokter hantu berikutnya. Ketika kalimat pertama dibacakan, itu segera menyebabkan suara keras di tempat kejadian. Zhou Xing adalah satu-satunya putra Zhou Lin. Anda tahu, racun harimau masih tidak memakan anak-anak,
jadi dia benar-benar dapat membunuh kerabatnya dengan benar. Ini terlalu kejam. Selain itu, jika Zhou Xing tidak bisa menjadi master dan orang dewasa dari dokter hantu, lalu siapa yang akan dia temukan untuk mewarisi dokter hantu? Mencari orang luar, bahkan Du Fei dan yang lainnya dari Kementerian Kesehatan merasa terkejut. Hanya Li Dong dan Tang Yu yang tampak tercengang. Mereka sudah tahu hasil dari masalah ini. Bab 1285. Hanya saja Zhou Lin masih baik, dan bukannya mengeluarkan Zhou Xing dari dokter hantu, dia mengubahnya menjadi kurungan 3 tahun. Kedua, semua posisi terkait yang dipegang oleh Zhou Xing di sekte dokter hantu harus dicabut. Ketiga, kurungan selama 3 tahun. Setelah membaca ini, pria tua bernama Zhou Ying mundur ke kerumunan. Ada momen kebingungan di wajah Zhou Lin. Segera setelah itu, dia menatap Zhou Hua, dan mata kedua bersaudara itu saling bertemu di udara, dan mereka dengan cepat menjauh satu sama lain. Zhou Lin berjalan ke kerumunan lagi dan berkata dengan keras, "Dokter hantu memiliki penegakan hukum yang ketat, dan tidak akan pernah membiarkan siapapun melakukan sesuatu yang bertentangan dengan moralitas. Saya harap murid lain akan menerima peringatan." Kemudian, dia melihat Du Fei dan yang lainnya. "Saya tidak tahu apakah Anda memiliki pendapat tentang hasil dari masalah ini. Jika Anda memiliki komentar, ajukan saja, dan dokter hantu akan menanganinya dengan tepat." Du Fei terkejut, tersenyum dan berkata, "Penegakan hukum sekte Zhou sangat ketat, dan kami orang luar secara alami tidak memiliki pendapat. Ya, ini adalah urusan keluarga untuk dokter hantu, dan tidak nyaman bagi kita untuk campur tangan." Tang Liren juga tersenyum. Tidak ada komentar. Ketua Ma juga menyatakan pendiriannya. Jika ini masalahnya, maka masalah ini akan berakhir di sini. Zhou Lin mengangguk, "Saya minta maaf bahwa tes berikutnya telah tertunda karena ini. Sekarang, saya mengumumkan bahwa tes akan dilanjutkan." Dengan mengatakan itu, dia melirik Zhou Hua. Yang terakhir sekali lagi menyajikan kit kecil yang disegel. Topik tes kedua adalah 4 diagnosis pengobatan Tiongkok. Aturan penilaiannya sama dengan yang sebelumnya. Pasien akan dipilih secara acak dan didiagnosis oleh kedua belah pihak. Lokasi penilaian adalah aula guangan. Mendengar tempat ini, ekspresi semua orang sedikit aneh. Bagaimanapun, insiden Zhou Xing sebelumnya terjadi di aula guangan. Kompetisi kedua ini ada di aula guangan lagi, dan semua orang tidak bisa tidak berpikir lagi, apakah akan ada ngengat lain yang terjadi nanti. Melihat perubahan ekspresi semua orang, Zhou Lin tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya baru saja memerintahkan orang yang bertanggung jawab atas guangan Tang untuk diberhentikan. Kali ini, Tuan Zhou Hua, wakil kepala klinik dokter hantu saya, akan bertanggung jawab atas persiapan kompetisi ini. Tolong juga awasi dan laporkan." Dengan itu, tatapannya jatuh pada Li Dong. "Saya juga ingin berterima kasih kepada teman kecil Li Dong untuk laporan terakhir. Jika Anda menemukan masalah selama pertandingan, silakan bicara lagi." Mata Li Dong menyipit, dan dia tersenyum. "Jangan khawatir, saya akan melakukannya, tapi saya harap guru sekte Zhou tidak akan dendam." "Bagaimana bisa? Saya tidak bisa cukup berterima kasih." Zhou Lin tertawa. Namun, tinju di lengan bajunya mengepal keras. Bab 1286. Jika tidak ada dendam, bagaimana mungkin? Bagaimanapun, putranya yang dihukum kali ini. Selanjutnya, semua orang naik kendaraan dan pergi ke aula guangan. Kali ini Zhou Hua yang bertanggung jawab atas persiapan, jadi tidak ada masalah. Li Dong tidak melihat Zhou Xing di antara para dokter dari dokter hantu. Jelas, Zhou Lin benar-benar kecewa dengan putranya. Hukuman kurungan untuk Zhou Xing sudah dimulai hari ini. Dan Zhou Xing, sebagai master dari dokter hantu, masih menjabat sebagai tuan rumah kompetisi. Tak lama, semua orang datang ke ruangan di depan guangan hall. "Saudara Li, ayo, dan menangkan mereka lagi."
Tang Yu menepuk bahu Li Dong dan menyemangatinya sambil tersenyum. Lakukan yang terbaik. Li Dong tersenyum dan mengangguk. Kemudian dia datang ke meja sebelumnya dan duduk. Dan 3 orang yang dikirim oleh dokter hantu kali ini benar-benar berbeda dari 3 sebelumnya. Namun, masih terlihat seperti wanita paruh baya, di antara mereka ada seorang wanita paruh baya. Mereka sama-sama tidak tersenyum, seolah-olah seseorang berutang jutaan kepada mereka. Semuanya sudah siap. Menggambar angka. Zhou Lin melirik Li Dong dan berteriak lagi. Zhou Hua memberi isyarat, dan murid dokter hantu yang berdiri di samping segera membawa keranjang. Namun, di keranjang kali ini, itu bukan bola kertas bernomor, tetapi nomor kartu yang disegel. Melihat ekspresi bingung semua orang, Zhou Lin menjelaskan sambil tersenyum. Untuk mencegah terakhir kali terjadi, kali ini nomor pasien disegel di kartu. Informasi pasien dan foto di kartu akan dibuka setelah dipilih, dan staf akan membuka semua kartu lainnya. Dengan cara ini, kesatuan dan keaslian informasi pasien akan keluar, dan semua orang dipersilakan untuk mengawasi dan menyelidiki. Tang Yu memandang Zhou Lin dan berkata kepada Du Fei di sebelahnya. Master Sekte Zhou benar-benar melakukan yang terbaik kali ini. Itu hanya untuk mengembalikan reputasi. Jika hal seperti itu terjadi, itu harus dikompensasi tidak peduli berapa banyak yang dilakukan. Du Fei berkata dengan ringan. Sekretaris Du, katamu, akankah saudara Li memenangkan permainan ini? Tang Yu bertanya. Kenapa, kamu tidak percaya pada keterampilan medisnya? Du Fei bertanya. Tentu saja aku percaya. Tang Yu mengangguk cepat dan menatap Li Dong dengan kagum. Saudara Li adalah ahli medis terbaik yang pernah saya lihat. Kakek saya mengatakan bahwa dia lebih rendah darinya. Itu dia. Du Fei tersenyum dan berkata, tunggu dan lihat, dia tidak akan mengecewakanmu. Dia juga penuh harapan, sangat berharap Li Dong bisa memenangkan dokter hantu. Karena dia dan Liang Qian memiliki cita-cita yang sama. Biarkan pengobatan Tiongkok berkembang dan menyebar ke seluruh dunia. Harapannya kini terletak pada pemuda itu. Bab 1287. Kusarankan kali ini menggambar angka dan biarkan teman kecil Li Dong melakukannya. Bagaimana menurutmu? Zhou Lin tiba-tiba membuat saran seperti itu. Tidak ada komentar. Bisa. Ketika semua orang mendengar pendapat ini, mereka semua setuju. Sebagai tanggapan, Li Dong tersenyum sedikit. Saya tidak tahu apakah itu karena dia mengekspos pasien yang menyamar, atau dokter hantu itu berusaha menunjukkan kejujuran dan keadilannya. Terlepas dari alasannya, Li Dong tidak peduli. Dia tidak sederhana sama sekali, dan langsung mengambil kartu dari keranjang. Zhou Lin mengambil kartu itu dan berkata dengan keras. Sun Xiaoming, laki-laki, 32 tahun, kamar 607, lantai 3, No. 167, Jalan Xuanwu, Distrik Selatan, Kyoto. Setelah berbicara, dia langsung menunjukkan kartu di tangannya untuk dilihat semua orang. Kemudian, 2 murid dokter hantu lagi melangkah maju dan mengambil kartu lain di keranjang. Betulkah? Setiap orang melihat kartu-kartu itu, yang masing-masing mencatat informasi rinci seorang pasien. Tidak hanya nama, jenis kelamin, tetapi juga alamat rumah dan nomor kontak pasien yang terdaftar. Dalam hal ini, jika ada keraguan tentang identitas pasien, itu dapat diverifikasi secara langsung. Apakah kamu punya pertanyaan? Zhou Lin tampak sangat canggung, dia menatap Li Dong dan mengajukan pertanyaan khusus. Tidak masalah, saya percaya bahwa orang pintar seperti Zhou Sekte Master tidak akan menipu 2 kali berturut-turut. Li Dong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, wajah Zhou Lin menjadi kaku, tetapi segera mereda. Dia tersenyum dan berkata, teman kecil Li Dong bercanda, karena tidak ada masalah, silakan undang pasien masuk. Seorang murid dari dokter hantu memimpin jalan keluar. Segera, seorang pria berwajah hitam dibawa masuk. Untuk apa ini?
Bukankah itu berarti ahli memberi kita dokter lagi? Di mana ahlinya? Orang bernama Sun Xiaoming ini bereaksi seperti orang lain. Melihat begitu banyak orang di ruangan itu, aku merasa panik. Jangan takut, di sini semua ahli. Zhou Lin melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. Penampilannya terlihat seperti versi kecil dari Buddha Maitreya, memberikan perasaan ramah kepada orang-orang. Jangan meremehkan orang-orang ini. Mereka semua adalah dokter terkenal di seluruh negeri. Mereka memiliki keterampilan medis yang sangat baik. Jangan khawatir, coba saja dan Anda akan tahu. Apalagi, saya pikir mereka sudah memberitahu Anda tentang diagnosa hari ini. Gratis. Meskipun Sun Xiaoming meragukan apakah orang-orang ini dapat menyembuhkan penyakitnya. Tetapi begitu dia berpikir bahwa kali ini dia menemui dokter tanpa uang, dia tidak bersikeras untuk pergi. Yah, siapa yang akan merawatku? Anda berjalan ke meja, dan keempat dokter ini mengambil denyut nadi Anda secara terpisah. Zhou Lin berkata sambil tersenyum. Kemudian membawa Sun Xiaoming ke Li Dong dan yang lainnya. Sun Xiaoming duduk di depan Li Dong dan yang lainnya dengan gugup. Yang disebut pemeriksaan insisional adalah pemeriksaan nadi dan palpasi. Diagnosis nadi adalah dengan memotong nadi dan memahami kondisi nadi. Palpasi adalah menyentuh permukaan tubuh pasien dengan tangan Anda, mengamati suhu tubuh pasien, kelembutan dan kekerasan permukaan tubuh, del. Dan kemudian sesuai dengan umpan balik nyeri pasien untuk membantu diagnosis. Bab 1288. Seorang dokter hantu melihat ekspresi gugup Sun Xiaoming dan menunjukkan senyum yang lebih buruk daripada menangis. Tidak perlu gugup, ini hanya tentang mendapatkan denyut nadi. Jika Anda pernah melihat pengobatan China, Anda harus terbiasa dengan denyut nadi. Tidak sakit atau gatal. Ketika Sun Xiaoming mendengar ini, dia benar. Bukankah itu hanya untuk memberitahu orang-orang tentang denyut nadi? Tidak apa-apa, bukan karena saya belum pernah diperiksa oleh dokter sebelumnya. Akibatnya, suasana hatinya tiba-tiba menjadi tenang. Dokter-dokter hantu itu meraih pergelangan tangannya dan mulai mendapatkan denyut nadinya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dia melepaskan pergelangan tangan Sun Xiaoming. Terima kasih atas kerja sama Anda. Anda dapat meminta orang di sebelah saya untuk datang dan membantu Anda untuk kunjungan lanjutan. Terima kasih. Sun Xiaoming berterima kasih kepada dokter hantu itu. Meskipun pihak lain tertawa jelek, tapi tidak apa-apa, dia bisa merasakan ketulusan pihak lain. Kemudian, dia dengan hati-hati duduk di depan dokter hantu lain. Dokter juga memiliki wajah yang lurus, tidak hanya itu, Sun Xiaoming duduk di depannya, dan dia tidak menyapa. Langsung mengulurkan tangannya dan dengan lembut menekan dan meremas pergelangan tangan Sun Xiaoming beberapa kali, lalu membuka kelopak mata Sun Xiaoming dan melihatnya. Dia memiliki lebih sedikit waktu untuk mendiagnosis. Bahkan berhenti dalam waktu kurang dari 1 menit. Baiklah. Setelah berbicara, dia berhenti memperhatikan Sun Xiaoming, dan mulai menulis di kertas putih di depannya. Sun Xiaoming duduk di depan dokter ketiga dari dokter hantu. Ini adalah seorang dokter wanita paruh baya, meskipun dia juga berwajah lurus, dia tetap cantik dan menawan. Jangan takut, ayo, aku akan mengambil denyut nadi untukmu. Dokter wanita paruh baya itu melirik Sun Xiaoming dan menunjukkan senyuman. Senyumnya terlihat bagus, setidaknya, itu membuatnya terlihat jauh lebih menawan. Sun Xiaoming juga tersenyum, dan pikirannya benar-benar santai. Li Dong, yang duduk di sebelahnya, mau tidak mau menghela nafas, di dunia ini, tidak ada strategi yang bisa sekuat strategi kecantikan. Dokter wanita dari dokter hantu secara rutin memotong denyut nadi pasien. Namun, dia menggunakannya untuk waktu yang lama, dan butuh 3 menit untuk menyelesaikannya. Setelah itu, dia melepaskan pergelangan tangan Sun Xiaoming dan berkata dengan lembut, "Oke, saya sudah menyelesaikan denyut nadi untuk Anda. Anda bisa duduk di depan dokter."
Li di sebelah saya dan biarkan dia melihatnya untuk Anda. Sun Xiaoming berterima kasih lagi. Lalu dia berjalan ke Li Dong dan duduk. Li Dong tersenyum padanya, terima kasih atas kerjasamamu, tapi kurasa aku tidak perlu memeriksanya. Tidak perlu mendapatkan pulsa Anda. Kata-kata itu keluar. Tidak hanya Sun Xiaoming yang duduk di depan Li Dong tercengang, semua orang yang hadir juga terkejut. Meskipun semua orang terbiasa dengan kata-kata luar biasa orang ini, apa yang dikatakan Li Dong saat ini terlalu keterlaluan, bukan? Tanpa memotong nadi, bagaimana dia tahu penyakit apa yang diderita pasien? Mungkinkah orang ini tidak bisa melihat? Zhou Lin sangat gembira di dalam hatinya dan berpikir dalam hati, anak ini benar-benar tidak tahu langit tinggi dan bumi tebal. Untuk menjadi populer, semuanya bisa dilakukan. Bab 1289. Dia menatap Li Dong dan berkata sambil tersenyum. Teman kecil Li Dong, apakah kamu yakin tidak perlu memotong nadi untuk pasien? Jika kamu tidak memotong nadi, kami juga membutuhkan kamu untuk memberikan informasi diagnostik dan resep pasien. Ya, saya cukup yakin tidak perlu memotong nadi. Li Dong tersenyum dan mengangguk, 3 yang pertama sudah memotong nadi, dan saya memotongnya lagi, itu hanya buang-buang waktu. Waktu yang paling kurang dimiliki Li Dong sekarang adalah waktu. Dia memiliki terlalu banyak hal untuk dilakukan, terlalu banyak orang untuk diselamatkan, dan dia harus kembali untuk menemani istrinya, dia sangat sibuk. Bukan karena Li Dong arogan, tetapi karena temperamennya, dia tidak suka melakukan hal-hal yang tidak perlu. Jika dia berpura-pura menyentuh tangan pasien untuk sementara waktu, semua orang akan mengira dia normal. Saya merasa bahwa dia adalah orang yang tidak berbicara hal-hal yang keterlaluan, tidak melakukan sesuatu yang keterlaluan, dan bukan orang yang keterlaluan. Namun, mengapa Anda harus melakukan sesuatu yang salah dengan diri Anda sendiri untuk memenuhi kognisi orang lain? Mendengar kata-kata Li Dong, Du Fei, Tang Liren dan Ketua Ma mengerutkan kening. Namun, mereka hanya saling melirik dan tidak mengatakan apapun untuk membujuk Li Dong. Mereka semua tahu orang macam apa Li Dong itu. Mereka semua tahu betapa luas dan cita-cita besar Li Dong ada di dalam hatinya. Mereka tahu lebih jelas bahwa Li Dong bukanlah orang yang suka sok tahu. Meskipun orang ini sering mengatakan sesuatu yang mudah untuk membuat orang berpikir tentang kemegahan, lakukan beberapa hal yang megah. Tapi itulah hatinya. Ini adalah era yang biasa-biasa saja. Jika Anda tidak ingin menjadi objek kritik, Anda juga harus meratakan tepi dan sudut Anda. Bahkan jika rasa sakitnya begitu menyakitkan, Anda masih harus bekerja keras untuk menjadi salah satu dari miliaran orang biasa-biasa saja. Dengan cara ini, Anda tidak akan ditolak oleh mereka, dan Anda tidak akan diserang dan dihina oleh mereka. Tetapi, sekarang, ada seorang pria yang tidak ingin menggiling tepi dan sudutnya. Secara alami, dia akan menerima tatapan aneh dari orang lain. Zhou Lin hanya bertanya dengan santai. Dia juga takut Li Dong tiba-tiba berubah pikiran, dan dengan nakal pergi untuk memotong nadi pasien. Mendengar jawaban Li Dong, dia sebenarnya lega. Baiklah, karena kamu bersikeras, maka tolong tuliskan diagnosisnya. Ketika dia selesai mengucapkan kalimat ini, dia menyadari bahwa Li Dong sudah mulai menulis di kertas putih dengan pena. Pena itu seperti naga, dan pena itu seperti pertolongan ilahi. Suara menggambar di atas kertas putih dengan ujung pena berdengung, dan terdengar sangat enak di telinga. Segera, Li Dong juga menyerahkan hasil diagnosisnya. Bab 1290. Tentu saja, dia adalah orang terakhir yang menyerahkan hasilnya. Minta wasit untuk menilai. Zhou Lin menerima 4 rencana diagnostik ini dan memberikannya kepada Tang Liren dan yang lainnya. Tang Liren dan Ketua Ma mengambil hasil diagnosis dan memeriksanya dengan tenang. Setelah membacanya, mereka berkumpul dan berdiskusi. Segera, ketika mereka berdiskusi, mereka melihat Li Dong dari waktu ke waktu.
Melihat aksi mereka, semua orang langsung tahu bahwa dalam pertandingan ini, Li Dong memperkirakan akan ada ngengat lagi di tubuh Li Dong. Akibatnya, para penonton juga mengikuti dengan berbisik. Terutama Tang Yu dan yang lainnya, diskusinya sangat hidup. Ini seperti lelucon tentang siapa yang dikendarai Li Dong. Sebagai perbandingan, orang-orang di Ghost Doctor berbeda. Mereka menatap Li Dong dengan ekspresi jelek, dan mereka semua merasa bahwa Li Dong sengaja mencari-cari kesalahan pada dokter hantu itu. Pria sialan ini. Kali ini diskusi memakan waktu lama, sekitar 20 menit, sebelum Tang Liren dan wasit membentuk satu pendapat. Kali ini, masih Presiden Ma yang mengumumkan hasilnya. Dia melirik Li Dong dan berkata dengan sungguh-sungguh. Penyakit pasien tadi ditandai dengan gangguan meridian hati dan kerusakan hati. Pada saat yang sama, pasien juga mengalami sakit kepala ringan. 3 dokter dari Departemen Dokter Hantu semuanya memberikan diagnosis yang sama, tentu saja, termasuk Tuan Li Dong yang tidak memotong nadinya. Semua orang menatapnya diam-diam. Ditunggu follow-nya. Dokter pertama dari Departemen Dokter Hantu memberikan solusi untuk menggunakan ruangan decoction, rhubarb mentah, biji persik, kumbang tanah dan Atractylodes codonopsis dan obat-obatan lainnya. Kedua, diusulkan untuk menggunakan Biegia decoction, yang lebih ganas dan memiliki efek tercepat. Untuk tempat ketiga, menggunakan Heki decoction, yang mengatur Qi terlebih dahulu dan kemudian melegakan hati. Untuk mengobati sakit kepala, beberapa obat seperti bubuk Jingji dan Fangfengjin Sifeng ditambahkan ke dalam resep. Resep yang diresepkan oleh ketiga dokter ini semuanya adalah resep yang bagus. Saat dia berkata, dia memandang Li Dong, adapun guru Li Xiao, dia meresepkan ramuan untuk orang-orang yang ramah, yang memiliki pandangan yang sama dengan salah satu dokter hantu, pertama mengatur Qi, lalu menenangkan hati. Zhou Pingping selesai berbicara, dan kemudian bertanya, karena kamu telah menemukan kelebihan dan kekurangan dari 4 resep, maka peringkatnya pasti sudah keluar. Presiden Ma mengangguk dan berkata dengan keras. Setelah diskusi kita, tempat pertama di babak kompetisi ini adalah Li Dong. Wow, penonton terkejut lagi. Zhou Lin memandang Li Dong lebih luar biasa, dan seluruh tubuhnya terkejut. Apakah dia lagi? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak memotong nadinya sekarang, dan dia memenangkan pertandingan kedua. Apakah pria itu benar-benar jenius yang maha kuasa? Dan Tang Yu, sekali lagi menekan kegembiraan batinnya, mengepalkan tinjunya di bawah. Pada saat ini, wajah Zhou Hua juga berubah. Dia tidak punya cara untuk menerima hasil seperti itu. Dokter hantu mereka mengirim 6 master medis untuk 2 pertandingan berturut-turut, namun, lawan memenangkan 2 pertandingan berturut-turut. Dengan cara ini, di mana wajah dokter hantu itu? Bab 1291. Ketua Ma, saya pikir semua orang ingin tahu, mengapa Anda memilih teman kecil Li Dong sebagai tempat pertama? Zhou Lin bertanya dengan suara yang dalam. Saya pikir 3 resep lainnya juga sangat bagus. Sulit untuk memilih apa yang salah. Sebagai master dari dokter hantu, dia secara alami memenuhi syarat untuk mengajukan pertanyaan ini. Ya, keempatnya telah mendiagnosis kondisi fisik pasien dan meresepkan resep yang sangat canggih. Inilah mengapa kami sulit memutuskan siapa yang pertama. Presiden Ma mengangguk dan berkata sambil tersenyum. 3 dokter dari dokter hantu, resep pertama sangat bagus. Jika kamu bersikeras meminumnya, kamu akan sembuh dalam 1,5 bulan. Namun, bahan obat yang digunakan dalam dirinya terlalu mahal untuk dibeli oleh keluarga biasa. Dokter kedua, Jianzhou Pianfeng, jika Anda bersikeras untuk meminumnya, Anda dapat menyembuhkan dalam 1 bulan, tetapi terlalu serakah dan akan merusak tubuh pasien sampai batas tertentu. Adapun resep dokter ketiga, obatnya tidak mahal, tapi kesalahannya terletak pada beberapa obat yang ditambahkannya untuk mengobati sakit kepala.
Kumbang emas sangat sulit ditemukan. Obatnya bisa menunggu, tetapi orang menunggu. Lumayan. Resep yang diresepkan oleh guru Li Dongqiao semuanya adalah bahan obat biasa. Jika Anda bersikeras meminumnya, Anda bisa sembuh dalam waktu 2 bulan. Meskipun butuh sedikit lebih lama, kami masih percaya bahwa resep ini adalah yang terbaik. Kata-kata jatuh. Penonton terdiam. Semua orang berpikir, banyak orang mengangguk diam-diam. Sejak awal, Zhou Lin sudah membacakan beberapa informasi dasar tentang pasien. Rumah pasien berdomisili di Jalan Xuanwu, distrik selatan yang merupakan kota tua Kyoto. Selain pakaian pasien, terlihat rumah pasien dalam kondisi tidak baik. Untuk ini saja, resep Li Dong memang yang terbaik. Meskipun saya tidak mau mengakuinya, saya masih ingin mengatakan bahwa resep yang diresepkan oleh 3 dokter dari Departemen Dokter Hantu itu mencolok dan tidak realistis, dan pasien tidak tahan. Presiden Ma menghela nafas dan berkata dengan suara yang dalam, jika tidak dapat disembuhkan, tidak peduli seberapa bagus resepnya, apa gunanya obatnya, tidak peduli seberapa cepat kerjanya. Kuda tua itu benar. Tang Liren juga berbicara, dia melihat sekeliling penonton dengan suara berat. Sebagai dokter, kita harus menyadari penderitaan rakyat. Hal yang paling mendasar bagi pengobatan Tiongkok untuk berkembang adalah meyakinkan seluruh orang akan pengobatan Tiongkok dan menggunakan pengobatan Tiongkok. Jika pengobatan Tiongkok hanya direduksi menjadi penggunaan eksklusif beberapa orang saja, orang kaya, maka tidak akan ada jarak dari kepunahan. Jauh, saya harap semua orang akan bertindak hati-hati. Mendengar kata-kata Tang Liren, semua orang di dokter hantu terdiam. Ya, mereka hanya memperlakukan kompetisi sebagai kompetisi. Mereka ingin menggunakan apa yang telah mereka pelajari untuk memenangkan Li Dong. Adapun harga resepnya, mereka bahkan tidak mempertimbangkannya sebanyak itu. Namun, Li Dong mempertimbangkannya. Karena apa yang dipikirkan Li Dong berbeda dari mereka, dia tahu apa yang dibutuhkan orang-orang. Jadi, dia menang lagi. Alasan kemenangan terdengar agak tidak masuk akal. Ini hanya murah. 3 dokter dari Sekte Guyi tiba-tiba berdiri, berjalan di depan Li Dong, dan membungkuk padanya. Sudah diberi pelajaran. Terima kasih atas saran Anda, beritahu kami di mana kelemahan terbesar kami. Li Dong masih menyimpan senyum lembut di wajahnya. Faktanya, dia menebak hasilnya, tetapi tidak menebak prosesnya. Dia awalnya ingin menggunakan keterampilan medis untuk menang, tetapi dia tidak menyangka bahwa karakterlah yang membantunya memenangkan kemenangan. Zhou Lin yakin setelah mendengarkan kata-kata Ketua Ma dan Tang Liren. Namun, dia masih memiliki pertanyaan. Jadi dia menatap Li Dong dan bertanya dengan suara yang dalam. Teman kecil Li Dong, aku tidak tahu sesuatu, mohon saran. Bab 1292. Jangan berani mengajariku, tolong katakan guru Sekte Zhou. Li Dong tersenyum dan mengangguk. Saya ingin tahu, mengapa Anda tahu hasil diagnosis pasien padahal Anda jelas tidak memotong denyut nadi pasien. Apakah ada misteri dalam hal ini? Zhou Lin menatap Li Dong dengan mata panas. Hatiku penuh dengan rasa ingin tahu. Kata-kata jatuh. Hah. Mata semua orang tertuju pada Li Dong sekali lagi. Faktanya, bukan hanya Zhou Lin yang memiliki keraguan seperti itu. Semua orang ingin tahu mengapa di bumi. Lagi pula, memotong nadi secara alami membutuhkan pemotongan nadi untuk diagnosis. Bagaimana cara mendiagnosis jika denyut nadi tidak terputus? Mungkinkah dia masih menggunakan metode pemeriksaan? Jika ya, maka Anda hanya bisa mengetahui gambaran kasarnya, bukan detailnya. Bagaimana dia mengetahui fluktuasi denyut nadi pasien dan atribut suhu dan api di tubuh pasien? Secara alami, hanya Li Dong yang bisa menjawab pertanyaan ini. Dihadapkan dengan mata penasaran semua orang, Li Dong tersenyum dan berkata, "Karena saya orang keempat yang membuat diagnosis. Sebelum saya, 3 orang sudah memotong nadi pasien. Bagaimana aku mengatakan ini?
Zhou Lin menatap Li Dong, masih bingung. Sebenarnya, alasannya sangat sederhana, tidak lebih dari kata perhatian. Li Dong tersenyum dan berkata, "Sebelum saya, 3 dokter memotong nadi untuk pasien yang sama. Selama proses pemotongan nadi, saya juga memotong nadi 3 kali. Oleh karena itu, saya sangat jelas tentang kondisi pasien. Setiap orang yang memotong nadi akan memiliki kebiasaan yang unik. Saya tidak tahu apakah Anda memperhatikan masalah ini." Mendengar ini, semua orang terdiam. Mereka benar-benar tidak menyadarinya. Misalnya dokter pertama, saat dia memotong nadi pasien berdenyut dan tangan kirinya akan mengetuk meja. Intensitas pemukulan, ringan dan berat, lambat atau mendesak, kalau saya tidak salah menebak, ini adalah denyut nadi pasien, tentu waktu itu saya tidak yakin. Dokter kedua menggunakan metode tentakel untuk menilai penyakit pasien berdasarkan berbagai faktor seperti suhu permukaan tubuh pasien, sesak, kelembutan, dan sebagainya. Jadi saya bisa melihat dengan jelas apa yang dia periksa. Dokterlah yang benar-benar mengizinkan saya untuk menentukan denyut nadi pasien. Dengan mengatakan itu, Li Dong menatap wanita paruh baya dari dokter hantu. Wanita paruh baya itu menunjuk dirinya sendiri dengan ekspresi terkejut. "Ya, itu kamu." Li Dong tersenyum dan mengangguk. "Anda memiliki kebiasaan yang baik untuk selalu tersenyum ketika Anda memotong denyut nadi. Pasien membutuhkan ini untuk mendorong mereka." Setelah mendengar ini, putri paruh baya itu tersenyum sedikit dan tidak berbicara. "Saya duduk paling dekat dengan Anda, jadi ketika Anda memotong denyut nadi Anda akan menyebabkan jari-jari Anda sedikit gemetar. Saya melihatnya, dan digabungkan dengan pemotongan nadi dari 2 dokter sebelumnya, sehingga Anda dapat menentukan denyut nadi pasien." Ketika kata-kata itu jatuh, wanita paruh baya itu tampak tidak percaya. Bab 1293. Apa? Kamu benar-benar bisa melihatnya? Wanita paruh baya itu tampak terkejut. Seberapa hati-hati untuk memperhatikan detail seperti itu? Apakah orang ini monster? Ketika yang lain mendengar ini, mereka terdiam untuk waktu yang lama. Terutama Zhou Lin, sorot mata Li Dong sangat rumit. Dia harus mengakui bahwa pemuda ini benar-benar luar biasa, bahkan lebih baik dari yang pernah dia lihat. Bagaimanapun, dalam kompetisi ini, Li Dong masih memenangkan kemenangan. Kalau begitu, ayo pergi ke pertandingan ketiga. Zhou Lin berkata dengan sungguh-sungguh, dia menatap Li Dong dan berkata sambil tersenyum. "Teman kecil Li Dong, jika kamu bisa memenangkan tes ini lagi, maka kamu dan tes dokter hantuku, bahkan jika kamu menang." "Bagus." Li Dong tersenyum dan mengangguk. "Mari kita istirahat dulu, dan setelah 1 jam, mulai pertandingan ketiga." Zhou Lin memandang semua orang dan berkata dengan keras. "Wow!" Semua orang bubar, berjalan keluar ruangan, dan berlari keluar untuk bernapas. Meskipun ruangan ini tidak kecil, ada terlalu banyak orang di dalamnya, dan suasananya relatif menyedihkan, tidak ada yang suka berlama-lama di dalamnya. Ketika Li Dong dan orang luar keluar, Zhou Lin melihat ke dokter hantu yang tetap berada di ruangan itu. Wajahnya sangat serius dan serius. Semua orang sangat tidak nyaman dipandang oleh matanya. Selain itu, kebanyakan orang sangat tertekan. Lagi pula, kalah 2 pertandingan berturut-turut merupakan pukulan besar bagi semua orang di dokter hantu. Jika mereka kalah dari pahlawan seperti Tang Liren dan Ketua Ma, mereka tidak akan merasa ada apa-apa, tetapi merasa mulia. Bagaimanapun, Tang Liren dan yang lainnya terkenal. Tapi Li Dong berbeda. Nama tidak diketahui. Meskipun saya mendengar bahwa dia membawa jarum ajaib Tai, lalu apa? Kehilangan seorang pria muda sulit bagi mereka untuk menerima. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa seorang pemuda yang tidak dikenal akan dapat memenangkan 2 kemenangan dari tangan kami. Zhou Lin berkata dengan sungguh-sungguh. 2 game pertama, jika kamu kalah, kamu akan terbiasa dengannya. Selanjutnya, kita tidak bisa kalah lagi.
Semua orang harus menunjukkan level mereka yang sebenarnya dan memenangkan 3 pertandingan tersisa, tahu? Ya, Tuan. Semua orang seharusnya. Namun, mata Zhou Hua agak khawatir. Bab 1294. Dia memiliki firasat yang kuat. Kali ini, saya khawatir, dokter hantu itu benar-benar akan kalah. Waktu istirahat 1 jam berlalu dengan cepat. Li Dong dan yang lainnya mengobrol sebentar di luar, dan pertandingan ketiga akan segera dimulai. Jadi semua orang kembali ke kamar sekarang. Sekarang, kompetisi ketiga akan segera dimulai. Zhou Lin masih tidak memiliki omong kosong sedikit pun, dan memberi isyarat kepada Zhou Hua. Ketika kata-kata itu selesai, Zhou Hua mengirim paket kecil lainnya. Zhou Lin membukanya di depan semua orang, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Subjek tes ketiga bukanlah salah satu dari 4 klinik pengobatan Tiongkok, tetapi akupuntur dan moksibusi, lokasi penilaian, aula guangan. Mendengar ini, semua orang terkejut. Tang Yu bahkan lebih terkejut. Hah? Mata kebanyakan orang jatuh pada tubuh Li Dong secara tiba-tiba, dengan ekspresi penuh harapan. Lebih baik dari akupuntur. Semua orang tidak lupa bahwa Li Dongshen sedang mengandung Tai Shenzhen, dan Tai Shenzhen adalah teknik akupuntur yang telah lama dikabarkan hilang untuk waktu yang lama. Kebanyakan orang di tempat kejadian belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Secara alami, aku ingin melihatnya. Hari ini, saya akhirnya memiliki kesempatan untuk melihatnya. Sudut mulut Li Dong juga sedikit melengkung. Apa yang membuatnya paling bangga dengan keterampilan medisnya bukanlah yang lain, tetapi teknik akupuntur dan moksibusi. Tak disangka, pertanyaan ketiga dari Ghost Doctor sebenarnya akupuntur. Seri. Zhou Lin menarik pandangannya dari Li Dong, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Segera seorang murid dari dokter hantu mengirim keranjang. Di dalam keranjang, masih ada kartu kecil yang sama seperti sebelumnya. Kali ini, kita perlu mengambil sampel 4 pasien, 1 untuk masing-masing, dan menggunakan teknik akupuntur mereka sendiri untuk merawat pasien. Pemenangnya adalah orang yang memiliki efek pengobatan terbaik dan waktu tersingkat. Zhou Lin berkata dengan sungguh-sungguh. Awalnya, Zhou Lin ingin Li Dong menggambar nomor pasien. Tapi Li Dong menggelengkan kepalanya, lupakan saja, mari kita bawa pasien mereka sendiri. Dia telah memenangkan 2 kompetisi. Saat ini, dia tidak boleh terlalu mencolok. Yang terbaik adalah memilih pasien secara terpisah. Dokter hantu tidak akan memiliki banyak pendapat. Zhou Lin tidak peduli, dan meminta Li Dong dan yang lainnya untuk menggambar nomor yang sakit. Kali ini Li Dong menemukan Zhou Hua yang tidak menembak di 2 game pertama, akhirnya bermain di game ini. Dari 3 dokter yang dikirim oleh dokter hantu, salah satunya adalah Zhou Hua. Keduanya saling memandang dan mengangguk satu sama lain. Segera, nomor pasien ditarik, dan murid dokter hantu segera mengirim jarum perak yang sudah disiapkan. Bab 1295. Li Dong dan yang lainnya mengambil jarum perak, mendisinfeksi mereka secara terpisah dan bersiap-siap. Setelah melihat ini, Zhou Lin berjalan ke tengah tempat lagi dan berkata dengan keras. Sekarang, 4 pasien diundang untuk bermain. Ketika kata-kata itu jatuh, seorang murid dari dokter hantu segera keluar untuk membuat pengaturan. Segera, 4 kursi roda dari guangan Tang masuk. Di setiap kursi roda, ada seorang pasien lumpuh dengan wajah gugup. Mereka semua berusia sekitar 40 hingga 50 tahun, dengan pipi tipis dan kulit pucat atau pucat. Tampaknya masing-masing dari mereka sakit parah dan lumpuh untuk waktu yang lama. Semuanya mengenakan jubah longgar. Ada juga ikat pinggang di sekitar pinggang, yang sangat mudah dilepas dan nyaman untuk injeksi waktu singkat. Melihat perhatian semua orang terfokus pada 4 pasien ini, Zhou Lin menjelaskan. Ini dipilih secara khusus dari ratusan ribu pasien di dokter hantu. Setiap pasien sangat mirip dalam usia dan kondisi. Sekarang, para juri diundang untuk menilai.
Tang Liren dan Ketua Ma saling memandang, dan pada saat yang sama melangkah maju. Verifikasi kondisi fisik keempat pasien ini secara terpisah. Tidak butuh waktu lama. Tang Liren melihat sekeliling penonton dan berkata dengan suara yang dalam. Setelah diperiksa, kondisi keempat pasien ini memang mirip, dan waktu sakitnya juga sangat mirip, dan tidak ada yang salah. Zhou Lin tersenyum dan berterima kasih padanya. Dia melirik Li Dong dan berkata dengan sungguh-sungguh. Berdasarkan dua kompetisi pertama, teman kecil Li Dong menang, jadi teman kecil Li Dong berhak memilih pasien terlebih dahulu. Yang lebih tua adalah prioritas, tolong, serahkan yang terakhir padaku. Li Dong memandang Zhou Hua dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum. Zhou Hua juga diterima, dan memilih seorang pasien dengan tahi lalat di dagunya. Para dokter dari dua dokter hantu lainnya juga tidak diterima dan memilih pasien secara acak. Kemudian, pasien terakhir didorong di depan Li Dong. Awal, Zhou Lin berkata dengan keras. Setelah itu, Li Dong dan mereka berempat memilih jarum perak mereka sendiri dari kotak jarum perak. Seorang lelaki tua di Guimen memilih jarum bundar yang panjangnya 1 inci dan 6 menit, dan yang lainnya memilih jarum sentimeter yang panjangnya 3 inci dan 6 menit. Zhou Hua memilih jarum berilium dengan panjang 4 inci dan lebar 2,5 inci. Bab 1296. Adapun Li Dong, dia tidak bergerak untuk saat ini, tetapi menyaksikan tindakan Zhou Hua dengan tenang. Dengan bantuan staf Guangantang, keempat pasien melepas baju mereka. Tetua Guimen memilih lokasi akupuntur dan moksibusi, yaitu titik besar di pinggang. Titik akupuntur ini terutama digunakan untuk mengatasi masalah buang air kecil dan besar, nyeri pinggang, dan kelumpuhan anggota tubuh bagian bawah. Dia mengeluarkan jarum dengan sangat lambat, dan dia tidak tahu teknik khusus apa yang digunakan. Begitu jarum perak ditusuk ke saluran akupuntur pasien, dahi pasien mulai berkeringat. Dokter lain di Guimen memilih titik akupuntur di mulut telapak tangannya. Titik akupuntur ini terutama digunakan untuk mengobati gejala seperti stroke, pilek, dan nyeri. Karena pasien lumpuh karena stroke, ia bersiap untuk memulai pengobatan dari akar penyebabnya. Dia menarik jarum dengan sangat cepat dan kejam. Saya melihat dia mencubit jarum perak dengan 3 jari tangan kanannya, dan 2 jari lainnya sedikit dimiringkan, yang terlihat sangat indah. Pada saat yang sama, tangan kirinya yang lain tidak diam, memegang jarum perak lain, siap melepaskannya kapan saja. Dengan tangan kanannya, dia memutar jarum perak dengan cepat. Namun, pasien di kursi roda itu memiliki wajah yang tenang, seolah-olah dia tidak memperhatikan tusukan jarum di pergelangan tangannya sama sekali. Mata Li Dong berbinar sedikit. Dokter hantu ini memiliki banyak pengetahuan di bidang akupuntur dan moksibusi. Jarum perak dan teknik akupuntur yang dipilih orang tua itu normal, jadi Li Dong tidak bisa melihat trik apapun untuk sementara waktu. Namun, ketika tatapannya jatuh pada tubuh Zhou Hua, matanya tiba-tiba memadat. Hantu 13 jarum. Li Dong tidak bisa membantu tetapi berseru. Dengarkan apa yang dia katakan. Banyak mata orang tertuju padanya sekaligus. Li Dong tersenyum malu, dan kemudian terus menatap jarum perak Zhou Hua. Dia tidak menyangka bahwa dia akan cukup beruntung untuk melihat teknik akupuntur Zenpai dari dokter hantu. Apa 13 jarum pintu hantu itu? Tang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Metode jarum semacam ini, kamu seharusnya pernah mendengarnya. Ini sangat terkenal di antara orang-orang. Du Fei, yang ada di sebelahnya, melirik Tang Yu dan berkata sambil tersenyum. Tidak, saya baru belajar akupuntur dari keluarga kakek saya. Saya hanya mencoba metode akupuntur lain. Namun, saya belum pernah mendengar tentang jarum Guimen 13, dan kakek saya tidak memberitahu saya tentang ini. Tang Yu menggelengkan kepalanya dan berbisik. Sejauh yang saya tahu, 13 jarum gerbang hantu adalah teknik gerbang dokter hantu bergaya kota.
Ini adalah mantra yang beredar di antara orang-orang. Ini khusus digunakan untuk mengobati penyakit jahat. Du Fei mengingat beberapa materi yang telah dia baca dan jelaskan. Bab 1297. Banyak buku akupuntur dan moksibusi kuno telah mengutip kumpulan metode akupuntur ini, dan efeknya sangat kuat. Saya hanya pernah mendengarnya. Menyembuhkan penyakit jahat, apakah itu ilmu sihir kuno? Tanya Tang Yu. Sihir saja tidak cukup. Saya hanya tahu bahwa set jahitan ini memang sangat kuat. Namun, sayang untuk dibanggakan oleh beberapa filsuf rakyat sebagai supernatural, berpura-pura menjadi hantu untuk menipu uang. Du Fei menghela nafas. Meskipun dia adalah sekretaris Menteri Kesehatan, dia masih tahu sesuatu tentang pengobatan Tiongkok. 13 jarum gerbang hantu juga terlihat ketika dia membaca beberapa literatur medis. Lalu apa yang dia gunakan? Apakah itu 13 jarum hantu yang asli? Tang Yu menunjuk Zhou Hua yang sedang mengoleskan jarum dan bertanya dengan suara rendah. Saya melihat Zhou Hua mengoleskan jarum dengan tangan kanannya dan terus menusukkan jarum di belakang punggung pasien. Dalam sekejap mata, dia menusuk 6 atau 7 jarum perak di punggung pasien. Terlebih lagi, yang berbeda dari yang lain adalah 2 dokter hantu lainnya memegang jarum perak di satu tangan, menusuk 1 jarum ke dalam, dan kemudian mengeluarkan jarum kedua. Zhou Hua berbeda. Dia menggunakan kedua tangan untuk membuat akupuntur bersama-sama. Dia mengenali titik akupuntur dan terbang dengan sangat akurat. Dia menembak dengan sangat cepat. Bahkan dari sudut pandang ini, dia tidak kalah dengan Li Dong. Itu seharusnya benar. Tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan Li Dong barusan? Karena dia berkata ya, itu pasti benar. Du Fei tersenyum. Tang Yu mengangguk dan menatap Zhou Hua dengan iri. Jika dia juga bisa mempelajari teknik akupuntur yang begitu kuat, maka keterampilan medisnya akan naik ke tingkat berikutnya. Pada saat ini, mata yang dia lihat pada Li Dong menjadi lebih panas. Karena yang diketahui Li Dong adalah jarum ajaib Tai yang lebih terkenal. Selama dia memeluk paha Li Dong dengan erat, dia pasti akan memiliki kesempatan untuk belajar Tai Shenzhen di masa depan. Menjadi generasi dokter terkenal, akan ada peluang di masa depan. Li Dong jelas mendengar percakapan antara Tang Yu dan Du Fei, hanya tersenyum. Dia memandang Zhou Hua dengan mata terik, dan dia dalam suasana hati yang sangat baik. Sangat berharga untuk dapat melihat 13 jarum hantu di sini. Segera, Zhou Hua dan mereka bertiga menarik jarum perak satu demi satu, yang berarti akupuntur dan moksibusi ini telah berakhir. Segera setelah itu, mata semua orang tertuju pada Li Dong. Pada titik ini, dia adalah satu-satunya yang belum menembak. Teman kecil Li Dong, tolong, aku sudah lama mendengar bahwa jarum Tai sangat menakjubkan, aku benar-benar ingin melihatnya. Zhou Hua berkata sambil tersenyum. Semua orang penuh dengan harapan. Lagi pula, nama Tai Shenzhen benar-benar terlalu keras. Anda tahu, Tai Shenzhen berfokus pada akupuntur melalui udara. Selama ribuan tahun, sangat sedikit orang yang mempelajarinya, dan telah lama hilang. Saat ini, Li Dong memiliki teknik jarum semacam ini, yang secara alami membuat semua orang penasaran dengannya, dan ingin tahu seberapa kuat jarum Tai yang legendaris itu. Bab 1298. Ya, teman kecil Li Dong, saya juga sangat tertarik dengan teknik jarum pada hari itu orang-orang bersatu menjadi satu. Saya sudah lama mendengar nama Tai Shenzhen, tetapi saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri. Zhou Lin juga berbicara dan berkata sambil tersenyum. Jika teman kecil Li Dong dapat menggunakan jarum ajaib Tai kali ini, itu akan membuka mataku, aku tidak akan menyesal dalam hidup ini. Kalau begitu, itu seperti yang kamu inginkan. Li Dong tersenyum. Bahkan, selain Tai Shen Needle, ia juga memiliki teknik akupuntur lainnya. Tentu saja, karena pihak lain telah menggunakan 13 jarum Guimen, keterampilan unik di bagian bawah kotak ini,
Li Dong ingin memenangkan kompetisi ini dan menggunakan Tai Divine Needle yang paling aman. Jarum ajaib Tai, yang dikenal sebagai taumaturgi, telah dipuji sebagai jarum pertama di dunia selama ribuan tahun. Saya tidak tahu mana yang lebih ajaib dibandingkan dengan 13 jarum Guimen. Tang Liren dan Ketua Ma juga menatap Li Dong sambil tersenyum. Jelas, keingintahuan para ahli tua ini juga telah dikerahkan. Mereka telah melihat jarum ajaib Tai Li Dong sebelumnya, tetapi lingkungannya terlalu berisik dan jaraknya terlalu jauh, dan mereka tidak dapat menontonnya dengan baik. Sekarang saya memiliki kesempatan untuk membiarkan mereka menontonnya lagi. Saya secara alami sangat bersemangat. Melihat Jisingsi, saya berbicara tentang praktisi medis yang gembira ini. Saudara Li, biarkan mereka melihat. Tang Yu juga bersemangat dan bergumam, menangkan mereka sekali lagi. Di bawah semua mata, Li Dong mulai. Dia mencubit jarum perak dan menusukkannya ke dada pasien. Kecepatannya sama cepat dan akuratnya. Yang satu baru saja ditusuk, dan yang kedua ditusuk tak lama kemudian. Masing-masing di dada pasien Tiantu, Guanyuan, Wasio dan titik akupuntur lainnya. Dalam dan dangkal, atau duri atau petik. Serangkaian 18 jarum ditusuk, jarum dicabut dengan cepat, dan kemudian jarum ditarik dengan cepat. Tidak ada celah di antaranya, seperti pertunjukan sulap. Biarkan semua orang melihat pusing. Membakar api gunung. Apakah ini api gunung yang legendaris? Melihat akupuntur Li Dong, Zhou Hua pertama kali menunjukkan ekspresi serius, lalu berteriak kaget. Ini memang api liar. Zhou Lin juga mengangguk, ekspresinya juga terkejut. Apa yang membakar api gunung? Seorang dokter hantu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia melihat teknik jarum Li Dong, sepertinya dia benar-benar memiliki tangan yang bagus. Membakar api gunung, aksi jarum ajaib Tai. Zhou Hua menjelaskan dengan suara yang dalam. Bab 1299. Saya yakin, tidak ada yang salah. Dia menggunakan jarum Dewa Tai. Saya melihat pengenalan jarum Dewa Tai dari sebuah buku musik kuno. Penyempitan jarum, Feng Xiang, dapat menyehatkan tubuh dan mengusir racun dan kelembaban di dalam tubuh. Kemudian, metode Li Dong berubah lagi. Lebih halus. Kali ini menjadi dingin dari hati ke hati di Tai Divine Needle. Zhou Hua berseru, luar biasa, teknik ini benar-benar membuka mata. Jarum Guimen 13 miliknya sudah sangat halus, tetapi sekarang Li Dong menggunakan jarum ajaib Tai, dia langsung merasa malu. Tidak butuh waktu lama. Li Dong mengeluarkan semua jarum perak dari pasien, meninggalkan satu di tangannya. Pada saat ini, pasien sudah berkeringat deras. Wow! Kemudian, Li Dong melakukan akupuntur lagi, kali ini di titik akupuntur di paha pasien. Apakah kamu merasakannya? Li Dong mengabaikan orang-orang yang terkejut, tetapi bertanya kepada pasien. Ya, rasanya panas sekali, seperti terbakar api. Pasien juga tampak bersemangat dan mengangguk lagi dan lagi. Dia telah lumpuh karena stroke selama beberapa tahun, dan dia tidak pernah merasakan tubuh bagian bawahnya. Namun, sekarang dia benar-benar merasakan sensasi panas. Meskipun itu sedikit tidak nyaman, itu cukup untuk membuatnya sangat bersemangat. Apakah ini berarti dia bisa disembuhkan? Bagaimana dengan sekarang? Apakah ada perasaan di sini? Li Dong bertanya sambil tersenyum lagi. Ketika dia menanyakan hal ini, dia menusukkan jarum perak ke sisi lain dari titik akupuntur paha. Ya, dingin. Pasien bahkan lebih terkejut dan mengangguk cepat. Ini memiliki sensasi panas di satu sisi dan sensasi dingin menggigit di sisi lain, yang benar-benar menakjubkan. Sekarang benar. Li Dong mengangguk dan mengeluarkan jarum perak itu. Tapi aku tidak bisa sepenuhnya menyembuhkan kelumpuhanmu. Aku hanya bisa membiarkan darahmu bersirkulasi dan membuat tubuh bagian bawahmu terasa. Menambahkan ajuvan untuk meminumnya dapat mencegah otot-otot tubuh Anda menyusut. Terima kasih,
Terima kasih dokter. Meskipun pasien sedikit kecewa, dia masih sangat terkejut. Anda tahu, dia telah pergi ke banyak rumah sakit, dan para dokter tidak dapat mengobati kelumpuhannya, bahkan untuk membuat tubuh bagian bawahnya terasa sakit. Sekarang, Li Dong telah melakukannya, bahkan jika dia hanya bisa merasakannya, dia puas. Bab 1300, Li Dong menarik jarum perak itu, dan mengepalkan tinjunya pada semua orang. Aku sudah selesai dengan akupuntur dan moksibusi. Ini adalah keterampilan magis, ini adalah keterampilan magis. Mata Zhou Hua penuh dengan kilau cemerlang, dan dia mengaguminya lagi dan lagi. Seperti yang diharapkan menjadi jarum Tai Sen, nama jarum pertama di dunia memang bukan nama yang sia-sia. Jika pengobatan tradisional Tiongkok di dunia dapat mempelajari akupuntur semacam ini, mengapa tidak khawatir tentang kemakmuran pengobatan Tiongkok? Meskipun dia pernah mendengar tentang jarum ajaib Tai sebelumnya dan tahu bahwa jarum ajaib Tai itu ajaib, dia belum pernah melihatnya dengan matanya sendiri. Sekarang dia melihatnya dengan matanya sendiri. Zhou Hua tahu bahwa jarum ajaib Tai memang lebih kuat daripada jarum Guimen 13 miliknya. Kemudian, Presiden Ma dan wasit seperti Tang Liren melangkah maju dan mulai memeriksa kondisi fisik pasien. Tapi wajah Zhou Lin sangat jelek. Awalnya, dalam kompetisi ketiga ini, Zhou Lin pasti akan menang. Tetapi pada saat ini, setelah melihat jarum ajaib Tai Li Dong, dia tidak tahu sama sekali. Dia tahu bahwa dokter hantu telah kalah. Kehilangan itu sangat menyeluruh. Itu adalah kegagalan total. Bahkan jika dia tidak mau mengakuinya, dia harus mengakui bahwa pemuda bernama Li Dong ini, apapun aspek keterampilan medisnya, akan menghancurkan seluruh dokter hantu. Segera, Ketua Ma memberikan evaluasi. Dokter Departemen Ghost Doctor menggunakan metode akupuntur 1 titik. Meskipun biasa, ada hal-hal indah yang tersembunyi di dalamnya. Anda dapat dengan jelas melihat bahwa kulit pasien lebih baik dari sebelumnya. Namun, akupuntur dokter ini digunakan untuk ventilasi tubuh bagian bawah. Tapi tetap tidak bisa masuk. Adapun dokter ini, teknik jarumnya cepat dan akurat, dan efeknya bagus. Pasien langsung merespon, dan anggota tubuh bagian bawah yang lumpuh bisa merasakan aliran gas. Dan 13 suntikan Guimen dokter. Zhou Hua lebih efektif, tetapi untuk mengatakan bahwa pemenang terbaik dalam kompetisi ini, kami memutuskan setelah berkonsultasi dan itu masih teman kecil Li Dong. Tai Shenzhen benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Anda dapat melihat bahwa setelah perawatan Master Li Dong Qiao, meridian pasien telah dikeruk setidaknya 50%, dan semua racun dan kelembapan di tubuh telah diusir. Kondisi fisik pasien telah meningkat paling banyak. Dibandingkan dengan Zhou Hua dan 3 dokter, efeknya tidak diragukan lagi lebih baik, dan teknik akupuntur bahkan lebih baik. Apakah Anda punya komentar tentang ini? Akhirnya, Presiden Ma melihat sekeliling hadirin dan bertanya dengan suara yang dalam. Mendengar bahwa Li Dong menang lagi, ekspresi semua orang tenang dan tidak ada yang aneh. Jelas, mereka semua siap secara mental. Melihat semua orang tidak memiliki pendapat, Ketua Ma mengangguk dan mundur. Sejauh ini, mata semua orang yang melihat Li Dong benar-benar berbeda. Semua orang di wajah Ghost Doctor sangat rumit, dan mereka tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Sulit bagi semua orang untuk menerima hasil seperti itu. Bagaimanapun, mereka dikenal sebagai keberadaan ortodoks pengobatan Tiongkok. Dokter hantu telah diturunkan selama ribuan tahun. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang menantangnya, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa memenangkan dokter hantu. Namun kini, mitos tersebut telah dipatahkan oleh pemuda ini. Dokter hantu, tersesat, benar-benar gagal. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.